Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 18 ayat 21 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu
yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemarahan. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus, menaati hukum Taurat menurut apa yang tertulis merupakan jaminan keselamatan. Tapi bagi Yesus, keselamatan kekal pertama-tama adalah pemberian yang ditawarkan secara bebas oleh Allah. Manusia hendaknya menanggapinya dan rela bekerja sama dengan rahmat itu. Yesus menggariskan standar moral yang baru bagi murid-muridnya. Dalam hukum Taurat, tak hanya tidak diperbolehkan mencuri, membunuh, berzinah, dan lain-lain secara fisik, tapi dengan mengingini di dalam hati atau dengan membiarkan amarah menyala-nyala di dalam hati, kita telah melakukan dosa serius. Kemarahan adalah emosi negatif manusia dengan daya rusaknya yang sangat dahsyat jika tidak terkontrol. Yesus menyebutkan amarah atau kebencian dapat termasuk dosa pembunuhan juga, yaitu membunuh di dalam hati. Kemarahan bisa terwujud dalam hati, kata-kata atau tindakan fisik. Kemarahan dalam hati adalah perasaan mendidih dan menyesakan yang mencari jalan dan cara untuk membalas dendam dan sulit untuk memaafkan. Kemarahan dalam kata-kata adalah mengeluarkan kata-kata yang kasar, merendahkan atau merusak reputasi seseorang. Kemarahan dalam tindakan adalah luapan emosi dalam serangan fisik dan dapat sampai pada pembunuhan. Yesus menyebutkan bahwa jenis kemarahan ini layak mendapatkan hukuman yang serius. Dan oleh karena itu, Yesus mengajarkan betapa pentingnya para murid-Nya untuk menguasai amarah mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita semua, besar dan kecil, tua dan muda, sering mengalami kemarahan. Namun kemarahan sebagai suatu reaksi spontan tidak dengan sendirinya merupakan dosa, melainkan pencobaan. Tapi cara kita marah itulah yang menentukan. Kita harus belajar menguasai amarah kita. Jika kita marah, hendaklah kita sadari, katakan pada diri sendiri dan kepada Tuhan, "Aku lagi marah." Belajarlah untuk tidak cepat mengeluarkan kata-kata kemarahan, karena kita akan menyesalinya kelak.
Pandanglah salib Kristus, Dia yang tersalib dalam derita yang tidak adil, tidak marah dan mengutuk. Serahkanlah diri kita kepadanya dan berdoalah memohon pertolongannya. Yesus mengajari kita bagaimana menguasai kemarahan dan tidak membenci. Semoga demikian. Amin.